Salam kejujuran. Alhamdulillah. Tadi pagi gerimis. Jadi belanja hari ini kita menunggu Lijo di rumah. Menunggu tukang sayur di depan rumah. Jadi yang bisa dibeli ya apa yang tersisa, tapi masih ada. Ini cabai segini, ini nggak tahu ini 1 on paling ya. Terus beli beli terong, mungkin terong ada sekilo ini. Sekilo 5.000, katanya sekilo 5.000. Jadi dapat tomat, beli tomatnya 4. Ini dibeli bukan imbo, bukan jangkepan. Ini tomatnya 2.500, katanya harganya lagi naik. Terus 5.000, 2.500. Berarti ini berapa ya? 2.500 juga. Pokoknya totalnya itu 10.000. 1, 2, 3, 4 itu 10.000. Banyak ini, sekilo lebih. Sekilo lebih terong. Dan ini nanas atau nenas 5.000. Sudah dikupas, tinggal dicuci dan dipotong-potong. 5.000. Kemudian membeli beras 2 kilo serang, sekilonya 13.500. Alhamdulillah itu sama harganya, tidak berubah, tidak naik. Kalau berubah turun ya alhamdulillah, tapi tidak naik, masih harga yang lama. Senangnya belanja itu di sini ya, di Bapak Beras ini dikasih tahu harganya sama. Terus ini beli di Pak Sayur, Pak Lijo itu kita memilih sesuai kebutuhan. Berapa nanti dihargai sendiri, kan? Dihargai sendiri oleh Pak Lijonya. Jadi alhamdulillah ya, selama ini saling percaya karena harganya itu termasuk harga terjangkau untuk di sini. Nah, saling percaya ya dimulai dari kejujuran sehari-hari. Dengan kejujuran itu akan memunculkan yang lain-lain, akan tumbuh, berkembang. Kerja kerasnya, disiplinnya, dan kesetiaannya. Setia dengan pekerjaannya, setia dengan pasangannya, sehingga apapun yang kita lakukan akan terasa ringan, gak ada beban. Kenapa? Karena selalu menyampaikan yang benar, yang sebenarnya. Kalau harga disampaikan harga yang sebenarnya. Berarti kan menjalankan kejujuran. Tentu saja harga yang dia bawa dari pasar, kemudian dia jual di sini tentu ada sedikit keuntungan sesuai aturan. Tapi rata-rata di sini selama saya belanja itu ya normal, ya keuntungan normal. Kadang-kadang menurut saya terlalu murah, ditambahkan lagi gitu loh misalnya kan. Kadang kembalian 500, kita minta tambah harga yang 500. Kadang dia kasih tomat, dapat 1, kadang dapat 2, tergantung harga dari pasar. Atau kita ambil bubuk
Penyedap rasa 1 harga 500. Terkadang harganya 10.500, sudah 10.000 saja. Katanya begitu. Ya kita akan ikut. Tentu yang jualan lebih tahu dia untung ruginya di mana. Tapi apa ya, kita belanja itu merasa nyaman. Perasaan nyaman berbelanja itu lebih apa ya? Lebih enak gitu loh. Kalau datang lagi belanja lagi di tempat yang sama. Alhamdulillah masih saya syukuri, masih bisa beraktivitas sehari-hari selain aktivitas ibu rumah tangga. Saya juga bisa membuat seperti kebanyakan orang. Tapi yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita melaksanakan kejujuran. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita tanamkan dalam keluarga. Dan kalau semua keluarga sudah melaksanakan kejujuran, disiplin, kerja keras, kita contohkan kepada anak-anak kita, tentu seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia pasti bisa melaksanakannya. Kenapa? Karena nilai-nilainya nilai-nilai universal, kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kesetiaan kepada keluarga. Kesetiaan terhadap pekerjaan. Pasti semua orang bisa menerimanya, kapanpun, dimanapun. Orang yang berbuat baik pasti akan mendapatkan balasan atas kebaikan perbuatannya. Orang yang berbuat jahat pasti akan mendapatkan balasan atas kejahatannya. Dan balasan perbuatan itu bisa terjadi setelah peristiwa terjadi. Cash ibaratnya orang sekarang dibayar kontan, dibayar tunai, ataupun berjalannya waktu, besok, lusa, setahun, 2 tahun, pasti mendapatkan balasan dari perbuatannya. Apapun yang terjadi pada diri kita, kejadian apapun, perbuatan apapun, amal ibadah apapun yang kita lakukan, akan mendapatkan balasan dari Allah. Balasan kalau di kehidupan kedua nanti, kebaikan mendapatkan surga, ketidakbaikan mendapatkan neraka. Tapi dalam kehidupan sekarang, balasan itu bisa saja kita terima, baik kebaikan yang kita lakukan maupun ketidakbaikan, kejahatan, ketidakbenaran. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Menanam padi, memanen padi. Menanam ketidakjujuran, menyampaikan ketidakjujuran, berkata tidak benar, akan menuai ketidakbenaran. Kapan? Tidak tahu. Kalau kita pernah menjahati seseorang, suatu saat kejahatan yang sejenis kita lakukan kepada orang-orang sebelumnya pada waktu-waktu itu, suatu saat akan kita terima kembali kejahatan yang seperti itu. Mungkin kita pernah mencuri uang seseorang di suatu tempat. Suatu saat nanti uang kita akan dicuri oleh seseorang yang lain yang kita tidak tahu siapa yang akan mencurinya. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Begitu banyak pepatah dalam kehidupan kita. Bahkan menambur angin, menuai badai, lebih besar lagi ternyata akibatnya. Mencuri uang seseorang, suatu saat uang kita akan dicuri oleh orang lain. Siapa tidak tahu,
kapan tidak tahu dan di mana tidak tahu. Itu semua atas kehendak Allah. Allah lah yang memberikan kejadian takdir seperti itu. Kalau di kehidupan kita sehari-hari, ibaratnya itu ada kalimat kualat. Kalau kamu mencuri uang orang, kualat kamu, suatu saat uangmu akan dicuri orang lain. Apabila hal itu terjadi, misalnya ya, si A mencuri uang si B, banyak yang tahu, banyak yang melihat, ataupun tidak ada yang tahu sama sekali. Tapi dirinya kan tahu kalau dia itu mencuri. Suatu saat nanti dirinya akan kehilangan uang, sebagaimana yang pernah dia lakukan dulu pada si B, uang si B yang dia curi. Tapi suatu saat dia akan mengalami hal yang seperti itu. Mungkin dirinya atau pasangannya atau anak-anak keturunannya. Kalau dia menyadari hal itu, misalnya ya, sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, aman-aman saja. Ternyata suatu saat, tahun-tahun berikutnya terjadi. Dia ingat, ya Allah, umpamanya muncul kesadaran ya, introspeksi diri. Kok uangku kok hilang ya? Kok anakku uang SPP-nya hilang di sekolah, gak tahu sebabnya. Padahal tadi sudah saya berikan dalam amplop, ini tulisannya di straples, kok hilang? Misalnya SPP-nya 100.000. Kenapa ya kok hilang? Apa enggak kamu simpan? Kok enggak langsung dikasihkan pada guru? Waktu itu guru belum ada, kelas belum masuk, bendahara belum datang dan segala macam. Tapi saya simpan di saku, nggak tahu kok hilang. Bisa saja muncul kesadaran, ya Allah, dulu aku pernah sengaja maupun tidak mengambil uang si B. Jumlahnya hanya 50.000 atau mungkin sama. Seingat saya begitu misalnya kan. Nah itu namanya kualat. Habis mencuri, kemudian uangnya keluarganya berikutnya uangnya juga hilang. Sebab akibat. Disebabkan mengambil uang orang lain, mengakibatkan uang keluarganya juga diambil oleh seseorang yang lain dalam waktu yang berbeda. Itu kalau di sini namanya kualat. Nggak hanya mencuri, bergunjing, mengunjingkan seseorang, tidak sabar, bisa saja. Nggak sabar, dikit-dikit marah, bla 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 bla, gitu aja, pakai begini dan begitu. Suatu saat orang lain juga akan membicarakan kita seperti itu. Kausalitas, ada sebabnya, diberi jalan oleh Allah ketika kita berkata tidak sabar, tidak berkata apa ya namanya, tidak terkendali sampai bahkan memunculkan emosi, mungkin juga kekerasan tangan, apa namanya, kekerasan dengan ada bully dengan suara, mulut, ucapan, bully dengan perbuatan. Kalau sekarang dibully namanya ya, kita berkata keras pada orang, gitu aja, umpamanya kan, suatu saat itu aja kok sudah begitu. Itu hal itu bisa saja berbagai macam, bisa dari yang tingkat paling rendah, yang sesuatu sebenarnya tidak terpikirkan sebelumnya bagi kita, bahwa hal yang kita lakukan walaupun ngambil uang orang itu hanya sedikit, 10.000, 20.000, sedikit ataupun banyak, itu kan namanya sama saja, mencuri, mengambil hak orang lain.
Suatu saat uang kita juga akan hilang sedikit ataupun banyak. Sebagai apa? Sebagai akibat perbuatan kita sebelumnya. Misalnya di dunia kanak-kanak kan sering terjadi anak-anak sekolah. Kalau temannya lewat, kakinya dimajukan supaya temannya kesandung, jatuh. Temannya ya ada yang ketawa, ya ini bahkan mungkin menangis atau malah kadang marah, menimbulkan perkelahian. Tapi di saat lain besok lusanya pelaku tadi yang kakinya dijadikan sandungan bisa saja dijadikan oleh temannya sebagai korban. Akhirnya apa? Kejadiannya sejenis dengan temannya yang tadi. Nah, kualat kemarin si A kamu begitu kan. Sekarang giliranmu. Itu hal-hal seperti itu sering kita alami, bahkan kita dapatkan cerita dari anak-anak kita ketika sekolah. Jangan kita sekolah juga ada yang seperti itu. Ya, saat itu kan kita anggap sebagai satu apa ya, bukan kejahatan, bukan, kita gak pernah mengenal bully pada masa itu. Hanya ya sekedar iseng-isengan teman gitu kan, tapi kan menyakitkan. Bisa saja lutut kita terluka atau bahu jatuhnya tidak pas, bisa keseliuk, segala macam bisa terjadi. Itu kalau di dalam lingkungan kita itu disebut dengan kualat. Banyak peristiwa itu terjadi, nggak hanya di dunia anak-anak sekolah, di dunia masyarakat umum biasa, mungkin juga di dunia yang lebih tinggi, di golongan-golongan tertentu. Cuma kan tidak semua orang bisa mengungkapkan atau mengatakan si A itu kualat. Mungkin masih ada rasa etika untuk mengucapkan hal seperti itu. Ada etika, ada sopan santunnya kapan harus diucapkan. Tapi bisa saja secara spontanitas terucap seperti kita pada masa sekolah. Kualat lu, kualat kamu misalnya begitu. Yang lebih pas itu kualat. Kalau makanya tau nggak, ada juga yang begitu, macam-macam kalimat yang terungkap. Jadi kalau kita sehari-hari sudah melaksanakan kejujuran dan diikuti berikutnya di dalam proses kejujuran itu ada disiplin, kerja keras, dan kesetiaan. Hidup itu aman, nyaman, ringan melaksanakannya. Karena kalau sekali kita berbohong, maka akan selalu mencari kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Bohong lagi, cari lagi penutupnya. Bohong, cari lagi penutupnya. Gak akan pernah selesai. Yang paling menyelesaikan adalah kejujuran. Iya, ini harganya 10.000. Dicari ke toko manapun ya sama barangnya, 10.000. Kita beli online, itu dituliskan misalnya kita beli media tanah. Di situ dideskripsikan ada totalnya sekian kilo, harganya sekian rupiah, ongkos kirimnya sekian, total harga semua 20.000 misalnya. Tapi dalam pengiriman itu nanti beratnya bisa berkurang karena proses penguapan atau proses yang lain kena suhu udara menjadi lebih kering.
Di situ disampaikan semua. Jadi kita senang kalau berbelanja itu. Di deskripsinya disampaikan. Itu namanya kejujuran. Kalau kejujuran itu dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bisnis, berjualan, harganya 10.000, disampaikan 10.000. Tentu harga sudah sesuai dengan keuntungan juga. Tidak mungkin, oh saya belinya tadi dari pedagangnya 10.000, kalau kamu beli 11.000 ya saya jual. Kan wajar dapat keuntungan. 11.500 ya, atau saya beli 21.000, 22.000, atau 2 harganya saya diskon jadi 21 bukan 22. Misalnya 1 harganya pas, kalau 2 lebih murah. Kan boleh-boleh saja cara berdagang. Kenapa? Kalau beli 1 lakunya mungkin agak lama, tapi kalau langsung dibeli 2 mungkin lebih cepat terjual, walaupun keuntungannya tidak banyak. Itu berbagai macam cara. Tapi yang penting adalah menyampaikan kejujuran. Ini barangnya memang harganya segini, kualitasnya seperti ini. Kalau dipaketkan nanti akan menggunakan paketan khusus, harganya akan naik sedikit. Dan itu kalau orang jualan disampaikan yang seperti itu, dan ketika dibeli dan diterima oleh si pembeli sesuai dengan karakteristik yang disampaikan, orang akan menjadi senang untuk berbelanja. Bisa dijadikan langganan, apalagi satu toko misalnya punya banyak produk yang bisa dibeli sekaligus 1 kali paket kiriman. Tentu sesuai kebutuhan, sesuai keuangan. Zaman sekarang kan orang begitu, kalau sekarang kita tidak perlu ke pasar, ada nomor telepon, nomor HP yang bisa dihubungi. Bisa ada, kita temukan di pasar. Nomor HP sekian, Mas atau Pak, saya butuh A, B, C, D, E. Dan si nomor HP sudah punya teman-temannya. Ibu nanti beli ini 1 jam. 1 jam nyampe barang kita di rumah, belanjaan kita. Tentu kita memberi ongkos yang sesuai. Tidak mungkin begitu saja, ibaratnya bayar ongkos bensin. Ada sekarang begitu. Bahkan tokonya sendiri menyediakan nomor HP, hubungi nomor sekian, pesan A, B, C, D, nanti sudah ada pegawainya yang mengantarkan. Kalau pesanan kita berbeda-beda, ada sendiri nomor yang bisa dihubungi. Di pasar, saya dapatkan informasi dari, ya ibaratnya bukan pertemuan ya, ibu-ibu ngomong gitu kan, bisa nanti kalau mau beli tempe itu hubungi bapak tuh, tidak hanya tempe tuh, kamu mau beli apa aja, nanti dia carikan, kamu tinggal tulis listnya, daftar belanjaan apa, nanti diantarkan ke rumah, total harganya ada. Apalagi sekarang kita bisa juga pakai toko online-nya, tokonya seperti yang sekarang banyak ada, Lazada, Shopee, Beli-Beli, masih banyak yang lain. Tapi yang penting di sini adalah kejujuran. Karena dengan kejujuran akan memunculkan kepercayaan, bisa menjadi langganan, bahkan bisa mengajak orang lain. Saya kemarin beli di toko A sudah berkali-kali. Kalau kamu mau silakan, itu ada tokonya, bisa dibuka. Bisa dilihat di internet. Jadi pelayanan kejujuran. Deskripsi barang yang disampaikan itu sesuai ketika dipesan oleh si pembeli nyampe di rumahnya, sesuai dengan apa yang digambarkan, dideskripsikan. Semoga dengan banyaknya toko-toko online, mereka
bisa melaksanakan satu saja, yaitu kejujuran. Sehingga tokonya tetap bisa berkembang, lebih maju, lebih banyak pelanggan, barang-barang yang dijual lebih berkualitas, tetap menjaga kualitasnya, mendapat banyak pelanggan, kepercayaan. Kalau sekarang kepercayaan atau penilaian yang diberikan oleh masyarakat, oleh pembeli, itu dibintangi 1-5, saya lihat seperti itu, 4, sekian, 5. Berarti kan tokonya memberikan pelayanan yang bagus. Begitu. Semoga toko-toko online maupun yang tidak online tetap berjualan, berdagang dengan kejujuran dan akan memunculkan kepercayaan kepada para pelanggan untuk tetap berbelanja di toko kita. Jadi mari kita mulai dengan berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga, kita kembangkan ke seluruh Indonesia, dan kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercapai kehidupan makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kejujuran sebagai fondasi kehidupan, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, agar kita menjadi hamba yang berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Bahwa perbuatan kita yang negatif yang tadi disebut kualat itu tidak hanya yang negatif yang mendapatkan balasan. Yang positif pun juga akan diberi balasan oleh Allah. Kapan, dari siapa, dan bagaimana caranya, hanya Allah yang tahu. Tetapi pasti terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi di akhirat nanti, kebenaran mendapatkan surga dan ketidakbenaran pasti mendapatkan neraka. Jadi keduanya sama. Ada yang mendapatkan balasan dari kejahatannya, kualat kalau orang bilang. Ada yang mendapatkan balasan dari kebaikannya. Mendapatkan balasan bahkan berlipat ganda untuk kebaikan. Oke, demikian. Salam kejujuran.